Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gudetjen Karani Renggi dari kelas 1B Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Mekanika Rekayasa 1. Yang pertama, pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya adalah aksi sebuah benda terhadap benda lain yang mempunyai besaran, titik tangkap, dan garis kerja gaya atau arah dengan simbol P atau F. Selanjutnya, jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya kolinear, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Yang kedua ada gaya konkuren, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Selanjutnya gaya koplanar, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Dan yang terakhir, gaya kopel, yaitu sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu bidang atau benda akan menimbulkan kopel atau momen pada batang tersebut. Rumusnya M sama dengan F kali R, dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antara gaya. Berikutnya, gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Berikutnya, gaya dalam adalah gaya yang bekerja di dalam konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Selanjutnya, gaya-gaya dalam. Yang pertama ada momen, merupakan gaya dikali jarak, di mana momen yang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah dan sebaliknya bernilai negatif ke arah atas. Yang kedua, gaya lintang, disimbolkan dengan huruf D, gaya yang akan menahan geser yang terjadi pada balok dengan memperhatikan arah, di mana gaya lintang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah atas dan negatif ke arah bawah. Selanjutnya, gaya normal, merupakan gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar sumbu balok. Untuk menentukan apakah suatu gaya normal, negatif atau positif, dapat diambil patokan. Bila gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka akan bernilai negatif. Selanjutnya, perletakan atau tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Selanjutnya, tumpuan sendi. Tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal atau terdapat dua variabel yang akan diselesaikan. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen. Berikutnya, tumpuan roll, yaitu tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal, artinya tumpuan roll hanya terdapat satu buah variabel yang diselesaikan. Tumpuan ini tidak dapat menahan momen. Selanjutnya, tumpuan jepit dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen, sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan. Selanjutnya, nomor 2, tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini. Di sini diketahui nilai P1 sama dengan 15N dengan besar sudutnya 0 atau 360 derajat. P2 20N dengan besar sudutnya 90 derajat. P3 32 Newton dengan besar sudut 70 derajat dan P4 10 Newton dengan besar sudut 60 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai X dan Y. Nilai X dicari dengan memasukkan nilai besar beban. Contohnya, P1 sama dengan 15 Newton dikali cos 0 atau 360 derajat, nilai X-nya 15 dan nilai Y-nya 15 sin 0 atau 360 derajat sama dengan 0. Begitu pula dengan P2 sama dengan 20 Newton, nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 20. Selanjutnya P3 32 derajat, nilai X-nya minus 10,97 dan nilai Y-nya 30,07. P4 10 cos 60, nilai X-nya minus 5 dan nilai Y-nya 10 sin 60 sama dengan minus 8,66. Lalu dijumlahkan nilai X semua gaya.
Totalnya nilai X sama dengan minus 0,94 dan nilai Y 41,41. Sehingga nilai resultan gayanya adalah dijabarkan dengan rumus R sama dengan akar dari sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat sama dengan akar dari minus 0,94 kuadrat tambah 41,41 kuadrat. Hasilnya 41,42 Newton. Selanjutnya arah resultan tangen. Tangen theta sama dengan Y per X. Theta sama dengan tan inverse kali dengan Y per X. Tan theta, tan inverse sama dengan 41,41 dibagi dengan 0,94. Theta sama dengan tan inverse dikali 44,05. Theta sama dengan 88,69. Selanjutnya nomor 3. Di sini diketahui nilai P1 sama dengan 39 dengan sudut alfanya 60 derajat. Maka P1V sama dengan 39 sin 60 sama dengan 33,77. P1H sama dengan 39 cos 60 sama dengan 19,5. Nilai Q1 yaitu 35 kN per meter. Q1 besarnya 35 dikali besar panjang jaraknya yaitu 7 sama dengan 35 kali 7 sama dengan 245. Begitu pula dengan Q2 nilainya 38 kN per meter, maka Q2 besar sama dengan 1/2 kali 38 kali 4 hasilnya 76. Luas keseluruhannya panjang totalnya 21 meter. Selanjutnya dihitung reaksi perletakan. Yang pertama sigma MB sama dengan 0. RA kali 15 kurang P1V kali 17 kurang Q1 kali setengah dari beban merata kali 7 tambah 2 tambah 5 kurang P2 kali 5 tambah Q2 kali 2/3 kali dengan 4 sama dengan 0. Maka hasilnya 15 RA kurang 33,77 kali 17 kurang 245 kali 10,5 kurang 6 kali 5 tambah 76 kali 2,66 sama dengan 0. Hasilnya keseluruhan RA sama dengan 198,295 dibulatkan menjadi 198,30. Selanjutnya sigma MA sama dengan 0. Sama dengan minus RB kali 15 kurang P1V kali 2 tambah Q1. Q1 besar kali 1/2 kali 7 tambah 1 tambah P2 kali 2 tambah 7 tambah 1 tambah Q2 besar kali 2/3. Kenapa 2/3? Karena dia berada di sudut lancip. Kali 4 tambah 15 sama dengan 0. Hasilnya RB sama dengan minus 2437,12 dibagi minus 15 sama dengan 162,47. Hasil RA dan RB dikontrol untuk mendapatkan nilai 0 sama dengan sigma V sama dengan 0, RA tambah RB kurang P1V tambah Q1 tambah P2 tambah Q2 sama dengan 0. Hasil dari RA tambah RB yaitu 360,77 dan hasil dari P1V tambah Q1 tambah P2 tambah Q2 juga 360,77. Maka kontrol sigma V sama dengan 0. Oke. Selanjutnya penjelasan mengenai gaya-gaya dalam. Yang pertama MC sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di situ tidak ada jarak. Yang kedua MA sama dengan minus P1V kali 2 sama dengan minus 33,77 kali 2 sama dengan minus 67,54 kN. Selanjutnya MX0 atau MD sama dengan minus P1V kali 3 tambah RA kali 1 sama dengan minus 33,77 kali 3 tambah 198,30 kali 1 sama dengan hasilnya 96,99 kN. Selanjutnya MX1 ini dihitung berdasarkan per meter untuk beban persegi sama dengan minus P1V kali 4 tambah RA kali 2 kurang Q1 kecil kali 1 kali 1/2 kali 1 hasilnya 244,02 kN.
Selanjutnya MX2, rumusnya sama dengan MX1, hasilnya 356,05 ton kilonewton. MX3, hasilnya 433,08 kilonewton. MX4 hasilnya 475,11 kilonewton. MX5 482,14 kilonewton. MX6 minus P1V. MX6 hasilnya 454,17 kilonewton. Dan MX7 atau ME hasilnya 391,2 kilonewton. Selanjutnya MF sama dengan minus P1V kali 12 tambah RA kali 10 kurang Q1 besar kali 1/2 kali 7 tambah 2. Hasilnya 230,26 kilonewton. MB minus P1V kali 17 tambah RA kali 15 kurang Q1 kali 1/2 kali 7 tambah 2 tambah 5 kurang P2 kali 5 hasilnya minus 202,09 kilonewton. Selanjutnya pada batang segitiga. Yang pertama MX1 sama dengan minus P1V kali 18 panjang jaraknya untuk ke MX1 tambah RA kali 16 kurang Q1 besar kali 1/2 kali 7 tambah 8 kurang P2 kali 6 tambah RB kali 1 kurang 1/2 kali 1 kali Q2 kecil kali 1/3 kali 1 hasilnya minus 132,42 kilonewton. Begitu pula dengan MX2, MX3, dan MX4 menggunakan rumus yang sama dengan MX1. MX2 hasilnya minus 75,42 kilonewton, MX3 hasilnya minus 31,09 kilonewton, dan MX4 0,58 kilonewton dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya gaya lintang. Yang pertama DC sama dengan minus P1V. Karena di situ yang gaya yang bekerja hanya minus P1V pada DC sama dengan minus 33,77. Selanjutnya DA sama dengan minus P1V tambah RA sama dengan minus 33,77 tambah 198,30 sama dengan 164,53. Selanjutnya DD sama dengan DA maka sama dengan 164,53. Selanjutnya DX1 ini pada batang persegi sama dengan DA kurang Q1 kali X1 sama dengan 164,53 kali Q1 sama dengan 35 kali 1 sama dengan 35, maka hasilnya 129,53. DX2 menggunakan rumus yang sama dengan DX1 hasilnya 94,53. DX3 hasilnya 59,53. DX4 hasilnya 24,53. DX5 hasilnya minus 10,47, DX6 hasilnya minus 45,47, dan DX7 atau DE hasilnya minus 80,47. Selanjutnya pada DF sama dengan minus P1 tambah RA kurang Q1 besar kurang P2. Hasilnya minus 86,47. Selanjutnya DB sama dengan minus P1V tambah RA kurang Q1 kurang P2 tambah RB, hasilnya 76. Lalu pada batang segitiga menggunakan rumus hitung per meternya DX1, DX2, DX3, dan DX4. DX1 sama dengan DB kurang 1/2 kali 1 kali dengan Q2. DB sama dengan 76 kurang 1/2 kali 1 kali Q2 nya 38, hasilnya 57. Begitu pula dengan DX2, DX3, dan DX4. DX2 hasilnya 38, DX3 hasilnya 19, dan DX4 hasilnya 0. Yang terakhir gaya normal. Gaya normal NC sama dengan RAH sama dengan 19,5 dan NG sama dengan P1H sama dengan minus 19,5. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas UAS saya, mekanika rekayasa. Terima kasih.